Terima kasih sudah membuka video ini, di mana dijelaskan pengelolaan waktu atau time management yang baik untuk sukses kuliah. Saudara sekalian, pada video pertama pada seri 7 menit ini dijelaskan dua kunci untuk sukses kuliah di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, ingat tujuan atau be goal oriented, dan yang kedua, melakukan yang terbaik, ya, do your best. Nah, video ini berisi penjelasan tentang penerapan kunci kedua, ya, melakukan yang terbaik dalam mengelola waktu, ya, atau time management yang baik. Ini barangkali diperlukan, ya, karena kadang tidak mudah membagi waktu untuk berbagai kegiatan di kampus, di rumah, dan lain-lain. Ada mahasiswa yang sering merasa kekurangan waktu, ya, sehingga gagal mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada yang merasa kurang siap ujian karena kurang waktu untuk belajar. Ada yang tidak bisa menyisihkan waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler, ya. Bisa juga tidak ada waktu untuk rekreasi, ya, termasuk berolahraga yang juga diperlukan, gitu ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Nah, waktu harus dikelola dan digunakan dengan baik, ya, agar sukses. Jika time management baik, maka akan cukup waktu untuk mengerjakan tugas-tugas dan menyerahkannya tepat waktu, cukup waktu untuk belajar sehingga siap menghadapi ujian, bahkan masih ada waktu untuk berekreasi termasuk olahraga tadi, dan lain sebagainya, ya. Intinya di sini, saudara sekalian, adalah perencanaan dan disiplin, ya. Berikut saran dan strategi pengelolaan waktu yang baik, ya. Yang pertama, introspeksi diri dan identifikasi apa yang sering memboroskan waktu Anda. Ini perlu sekali sebagai langkah awal. Orang dapat terganggu oleh berbagai hal. Nah, untuk Anda sendiri, introspeksi dan identifikasi apa yang sering mengganggu. Apakah terlalu sering mengecek media sosial, atau sosial media? Apakah karena sering kehadiran teman, ya, ngobrol dan lain-lain? Mungkin senang game online dan lain-lain, ya. Ini tergantung orang per orang, gitu ya. Sering ini tidak disadari, ya. Jika tidak secara kritis dievaluasi penggunaan waktu itu, orang merasa dia sudah oke, gitu ya. Dia merasa sudah sibuk, ya. Untuk itu, pada bagian akhir video ini ditunjukkan contoh suatu evaluasi penggunaan waktu, ya, yang dapat ditiru, ya, jika diperlukan, ya. Prinsipnya, apapun yang selama ini menjadi gangguan untuk time management yang baik, buatlah tekad untuk tidak lagi terlibat, ya, dalam perilaku tersebut. Misalkan terlalu sering menggunakan media sosial, ya, stop bermedia sosial sebagai kegiatan spontan. Nah, tapi boleh direncanakan, ya, kegiatan itu, ya, direncanakan misalkan sebagai bentuk penghargaan, ya, atau reward untuk diri sendiri setelah belajar atau setelah mengerjakan tugas, gitu. Ya, bagaimanapun Anda perlu berhubungan dengan menggunakan sosial media itu, ya, sekaligus untuk beristirahat juga barangkali, ya. Tapi saran, dijadwalkan, ya, kegiatan-kegiatan yang sering digemari itu, sering memboroskan waktu itu, dijadwalkan sehingga terencana begitu. Nah, baik, ya, ini yang pertama, ya, introspeksi diri dan identifikasi masalah. Kedua, buatlah jadwal
dan buatlah urutan prioritas ya. Apa saja yang harus dikerjakan, dibuat daftar to do ya pada hari itu ya. Daftar to do pada hari itu. Semua itu direncanakan gitu, dijadwalkan untuk dituntaskan. Daftar to do ini bisa juga dibuat per minggu gitu ya. Nah, jadwal yang realistis yang dibuat sendiri akan sangat membantu ya, terutama bagi mahasiswa. Nah, jika ada beberapa hal yang harus dikerjakan ya, misalnya pada suatu hari, itu buat urutan prioritas. Orang sukses terbiasa menerapkan first thing first. Ya, artinya mendahulukan yang terpenting. Nah, sebagai catatan di sini, jadwal yang sudah dibuat mungkin saja sebagian berubah ya dalam pelaksanaannya. Jika perlu ya, berubah dia. Oke, no problem sebenarnya. Namun jadwal itu tetap berguna ya. Tetap berguna ya. Meskipun tidak sepenuhnya dilaksanakan seperti itu ya. Ya, jadwal itu jangan kaku gitu ya. Tetapi itu untuk mengendalikan kita ya, agar semua yang perlu dilakukan ya benar-benar dapat dituntaskan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulailah dengan tugas yang kecil ya. Nah, biasanya kan melihat pekerjaan besar, kita cenderung menunda-nunda ya, atau prokrastinasi. Dengan mengerjakan tugas kecil ya, atau bagian kecil dari tugas besar gitu, orang cenderung untuk mengerjakannya, lalu meneruskan ke yang lain, begitu. Nah, itu yang ketiga. Nah, sekarang masuk ke 4, melakukan hanya satu hal pada suatu waktu. Ya. Maksudnya jangan menyambi, ya, tetapi fokus ya agar proses belajarnya efektif, ya. Artinya mencapai tujuan dan juga menjadi efisien ya, dari segi waktu. Ya, itu yang keempat. Yang terakhir, jalankan keteraturan dalam hidup. Ya. Jalankan kebiasaan yang baik. Misalkan, kapan waktu yang kondusif, yang produktif bagi Anda untuk belajar, lakukan pada saat itu secara teratur, begitu. Ya, awalnya memang ini perlu dibiasakan ya, dengan upaya membiasakan diri. Tapi lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan. Ya. Jadi akan menjadi rutinitas. Ya. Nah, kata kunci untuk berhasil di sini ya adalah disiplin. Ya. Pada bagian akhir ini saya akan tunjukkan contoh, ya, contoh introspeksi penggunaan waktu yang saya sebutkan sebelumnya untuk menemukan permasalahan. Ya. Sekali lagi, tanpa evaluasi seperti ini, sekali lagi Anda pikir mungkin Anda sudah oke, ya, sudah sibuk ya. Tapi coba kita lihat dalam contoh ini. Ini saya kira bisa terjadi ini di beberapa mahasiswa. Caranya sangat sederhana di sini. Buat tabel dengan 2 kolom ya. Tabel dengan 2 kolom. Kolom sebelah kiri pukul ya, dibagi tiap jam ya. Dan kolom sebelah kanan adalah kegiatan pada setiap jam tersebut. Nah, dengan ini akan menjadi jelas ya untuk mengetahui masalahnya, kenapa sering memboroskan waktu untuk diatasi. Nah, dalam hal ini sepintas ya mahasiswa tampaknya rajin ya ke kampus ya pada pagi hari ya, kemudian pulang ya setelah responsi di sini sore ya, pulang di sini. Nah, namun perlu dicermati ya, dalam contoh ini mahasiswa belum menggunakan cukup waktu untuk belajar dan mungkin juga tidak menggunakan waktu yang terbaik ya untuk belajar ya. Jadi sebenarnya ya akan sangat baik jika mahasiswa segera mempelajari
materi kuliah di pagi hari. Nah, ini setelah kuliah, ya. Kemudian segera dipelajari materi yang baru diterima. Ya, tujuannya agar materi tadi yang sudah diterima tadi lebih dipahami lagi dan diingat lebih lama dengan cara ini. Ya, jadi masuk ke long term memory begitu. Tanpa itu sebagian materi yang diterima tadi pasti akan terlupakan. Nah, kemudian pada sore hari juga seperti itu. Ya, setelah ini responsi, baru dipelajari materi responsi. Ya, ini akan lebih paham lagi, akan diingat dalam waktu yang lebih lama. Nah, pada malam hari itu baik sekali kalau belajar untuk persiapan kuliah besoknya. Ya. Jika materi yang akan dikuliahkan besok ya dibaca secara sepintas, meskipun sepintas ya pada saat ini, pada malam hari ini, besok akan lebih mudah memahami, lebih mudah menerima. Seperti itu. Nah, jika bisa dilaksanakan seperti disarankan ini luar biasa, ini baik sekali untuk sukses. Saudara sekalian, sekali lagi dengan evaluasi seperti ini tadi, lebih mudah untuk melihat kekurangan dari kebiasaan Anda masing-masing. Ya, lebih mudah diatasi dan meningkatkan disiplin penggunaan waktu. Ya. Nah, demikianlah saran dan strategi untuk meningkatkan keterampilan mengelola waktu atau time management. Semoga semakin terampil mengelola waktu sehingga sukses dalam studi. Tetap bersemangat.